Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Benda M1, M2 dihubungkan dengan katrol seperti gambar berikut. Nah, jadinya di sini alfanya ke sini kan. Alfanya ditunjuknya ke sini. Berarti ini putar ke sini berarti positif. Searah alfa ini berarti negatif. Nah, di sini jadi bendanya turun ke bawah. Ini juga ya. Nah, berarti ini nanti ada W1. Ini ada W2. W1 itu kan berarti M1 kali G ya. W2 itu berarti M2 kali G. Nah, kita cari dulu pakai hukum Newton yang pertama. Sigma F1 sama dengan M1 kali A. Berarti yang positif itu W1 kurang T1 sama dengan M1 kali A. Kurang itu karena berlawanan arah ya. Berarti W1 kurang M1 kali A sama dengan T1. Ini persamaan 1. Kemudian yang kedua, sigma F2. Sigma F2 berarti M2 kali A. Berarti W2 kurang T2 sama dengan M2 kali A. Berarti W2 dikurang M2 kali A sama dengan T2. Ini persamaan kedua. Ya. Baru kita cari lagi menggunakan sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, sigma torsinya berarti T1 kali R1 ya kan? Dikurang karena negatif T2 kali R2 sama dengan I kali alfa. Nah, T1-nya diganti jadi W1 dikurang M1 kali A. Ini R1 dikurang W2 kali W2 dikurang W2 dikurang M2 kali A, dan M2 kali A kali R2 sama dengan I kali alfa. Kita kalikan R-nya ke dalam, berarti W1 kali R1 dikurang M2 kali A kali R1. Dikurang W2 kali R2 dikurang M2 kali A. R2 sama dengan I kali alfa. Nah, kemudian baru kita kelompokkan ya. Kelompokkan. Jadi yang punya apa namanya tuh? Ini kan R2 ini ada A yang punya A gitu ya. Kita kelompokin. Berarti ini W1 kali R1 dikurang W2 kali R2 sama dengan I kali alfa ditambah gitu kan? Ditambah jadinya ini M1 duluan, M1 A kali R1 ditambah M2 kali A kali R2. Nah, berarti baru kalau misalnya udah dapat di situ, nah kan ini udah kan, berarti nanti kita ganti A itu kan rumusnya alfa kali R. Kita ganti dalam bentuk alfa ini semua ya, berarti W1 kali R1 dikurang W2 kali R2 sama dengan I kali alfa ditambah, berarti ini A itu kan alfa, berarti kalau R1 alfa kali R1. Berarti jadinya M1 kali alfa kali R1 kuadrat ya kan, ditambah M2 kali alfa kali R2 kuadrat. Nah, kemudian kita keluarkan, jadinya kan, ini nggak usah kita keluarin ya, berarti ini. Ini kan W1 kali R1 dikurang W2 kali R2. Nah, ini alfanya kita keluarkan, I ditambah, apa namanya, ini kan I, berarti ini M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat. Dah, ya kan? Berarti kita pindahin sini alfa sama dengan, berarti W1 kali R1 dikurang W2 kali R2 per, jadi I ditambah M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. Nah, karena kita udah, oh iya, sorry ya, ada yang salah nih. Karena kan ini minus, berarti tuh ini jadinya, mana nih? Ini positif ya jadinya M2 kali A, ya kan? W2 kali R2, M2, nah ini positif jadinya kan negatif ketemu negatif. Sehingga kalau kita pindah ruas, itu jadinya ini negatif, ini M2, M2A R2, berarti ini negatif ya jadinya. Ini negatif, nah jadinya ini juga negatif, ini negatif, oke, jadi harus hati-hati sama tanda ya.
negatif, sehingga ini juga negatif ya. Nah, ini negatif. Dah, oke. Jadi ini juga negatif, oke. Ini negatif. Dah, jadi karena kita udah dapat di situ alfa, alfa itu kan A itu kan jadi tadi kan alfa kali R. Berarti kalau alfa itu kan A per R ya. Nah, jadinya karena kita mau mencari T1, berarti kita ambil aja persamaan 1 kan. Persamaan 1 itu kan T1 sama dengan M1, sorry, bukan M1 ya. W1 kurang M1 kali A kan. Berarti W1 itu kan M1 kali G dikurang M1. Nah, A itu gantilah alfa kali R. Nah, R-nya R berapa? R1 berarti. Berarti M1 kali G dikurang M1. Udah, jabarkanlah alfanya. Berarti alfanya W1 R1 dikurang W2 R2 per I ditambah M1 R1 kuadrat dikurang M2 R2 kuadrat. Nah, kali R1 gitu ya. Nah, dapat kita nilai tegangan T1. Oke, sip. Paham ya? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar.